Film ini diawali dengan adegan di mana seorang saintis berhasil menemukan jam yang bisa digunakan untuk menjelajahi waktu. Sang ilmuwan tersebut bernama Setu. Tak lama berselang, segerombolan penjahat mendatangi kediaman Setu dan mereka membunuh penjaga rumahnya. Kemudian mengikat sang ilmuwan beserta istrinya pada sebuah kursi. Penjahat ini dikepalai oleh Atria, saudara kembar Setu. Mereka kemudian menggeledah rumah itu untuk mencari jam hasil penemuan sang saintis. Diketahui jika Setu memiliki seorang bayi yang ia sembunyikan di ruangan rahasia. Ia juga menyembunyikan jam hasil temuannya dalam kotak kayu bertuliskan angka 24. Merasa tidak menemukan barang yang dicari, Atria kemudian membunuh istri Setu yang bernama Priya. Saat Atria ingin menembak Setu, di saat bersamaan tabung gas di rumah Setu meledak. Setu memanfaatkan momen itu untuk membawa anaknya kabur melewati terowongan rahasia. Ia juga membawa jam itu bersamanya. Saat keluar dari terowongan, tangisan sang bayi membuat para penjahat mengetahui posisi Setu. Setu berlari dan melompat di atas sebuah kereta api. Atria dan rombongannya terus mengejar. Penjahat ini berhasil masuk ke dalam kereta api dan membunuh Setu. Sebelum ditembak, Setu membohongi Atria dengan mengatakan bahwa dalam kereta itu terdapat bom dan itu membuat Atria melompat keluar dari kereta. Sementara sang bayi berhasil selamat karena sebelum Setu ditembak, ia menitipkan anaknya beserta sebuah kotak kayu bertuliskan angka 24 tadi pada seorang wanita yang ada di kereta itu. 26 tahun kemudian, anak Setu terlihat sudah dewasa. Ia diberi nama Mani. Dan wanita yang mengangkatnya bernama Satyabama. Mani bekerja sebagai teknisi jam tangan. Ia memiliki teman bernama Saravana. Sebuah rumah sakit terbakar dan pasien di sana adalah Atria. Rupanya saat melompat dari kereta api 26 tahun lalu, Atria lumpuh dan ia tak sadarkan diri selama 26 tahun. Namun ia tidak mati. Saat rumah sakit terbakar, Atria berhasil selamat, tetapi kunci kotak kayu yang ia ambil dari rumah Setu terjatuh di lantai. Kebakaran itu membawa hikmah. Atria akhirnya kembali sadar dan ia terkejut ketika menemukan dirinya sudah menjadi tua. Sekalipun ingatannya kembali, namun Atria masih tetap lumpuh. Ia meminta bantuan anak buahnya yang bernama Mitra untuk mencari jam ajaib penemuan adik kembarnya yang bernama Setu. Saat mendatangi rumah Setu, Atria menemukan VCD yang isinya menyebutkan bahwa Setu telah berhasil menemukan mesin waktu dalam bentuk jam tangan. Dan hal itu membuat tekad Atria semakin bulat untuk menemukan jam tangan itu agar ia bisa memutar waktu. Dengan demikian, ia tak akan cacat dan menjadi tua seperti saat ini. Kunci yang jatuh di rumah sakit tadi dibuang di antara puing-puing kebakaran, kemudian dipungut oleh pemulung. Saat pemulung membawanya, kunci itu terjatuh lagi dan terinjak oleh Ibu Mani yang bernama Satyabama. Kunci itu kemudian menempel di sandal Satyabama dan terbawa ke rumahnya. Pada akhirnya, Saravana menemukan kunci itu dan ia meletakkannya di atas meja kerja Mani. Saat Mani pulang ke rumahnya, ia menemukan kunci di atas meja dan secara iseng mencoba membuka kotak kayu bertuliskan angka 24 tadi. Kotak kayu itu adalah kotak kayu milik ayah Mani yang ia berikan pada Satyabama sewaktu di kereta api 26 tahun silam. Ternyata kunci itu cocok dengan kotak kayu tadi dan isinya adalah sebuah jam tangan. Tanpa sengaja, ketika menyentuh saklar listrik, Mani kesetrum yang membuat jam di tangannya menjadi aktif dan menyala. Mani akhirnya sadar bahwa jam itu bisa digunakan untuk memutar kembali masa lalu sekaligus menghentikan waktu. Suatu pagi, seorang gadis cantik mendatangi toko Mani dan meminta pria itu untuk memperbaiki jam tangannya yang rusak. Gadis itu bernama Satya.
Saat Mani melihat Satya, ia terkesima akan kecantikan gadis itu. Mani memutar kembali waktu agar ia bisa mengulangi lagi momen pertemuan antara ia dan Satya. Siang harinya saat sang gadis kembali mendatangi toko untuk mengambil jam tangannya yang sudah diperbaiki, Mani menghentikan waktu dan membocorkan ban motor sang wanita. Dengan demikian, ia punya kesempatan agar bisa mengantar Satya pulang. Satya adalah seorang guru dan sore itu mereka menonton pertandingan kriket di TV bersama anak-anak didiknya. Dalam pertandingan itu, India kalah dan membuat Satya dan muridnya merasa sangat kecewa. Mani memutar ulang dan menghentikan waktu. Ia mendatangi lapangan kriket dan mengubah arah bola yang membuat India berhasil menang. Namun, ia tak sadar jika dirinya terekam kamera yang membuat ia masuk TV dan ditonton langsung oleh Satya. Ketika Satya heran karena Mani ada di dalam TV, Mani mengatakan bahwa gadis itu pasti berhalusinasi. Mereka berdua akhirnya menjadi pasangan kekasih. Saravana membangunkan Mani. Ia melihat sebuah sayembara di koran berhadiah 50 juta rupiah untuk mereka yang mampu membuat tiruan sebuah jam yang mirip dengan jam tangan milik perusahaan Atria. Atria sebenarnya ingin memancing dan melacak siapa yang telah mengambil jam tangan asli buatan Setu. Makanya ia mengadakan sayembara itu. Mani tergiur dengan hadiahnya dan ia akhirnya mengikuti kontes tersebut. Peserta yang mendaftar di kontes itu ternyata sangat banyak. Mani sudah menyerahkan jam tangan buatannya dan ia dapat nomor antrian 144. Sambil menunggu, ia iseng masuk ke dalam ruangan pimpinan dan sejurus kemudian Atria dan Mitra masuk ke dalam ruangan itu juga. Mani mencoba memutar waktu, namun baterai jam ajaibnya justru habis. Ia terpaksa bersembunyi di bawah meja dan menyimak percakapan antara Atria dan Mitra. Mani jadi tahu jika Atria sengaja mengadakan sayembara itu untuk menemukan siapa pemilik jam tangan ajaib yang dibuat oleh pria bernama Setu 26 tahun lalu. Atria mengetahui jika Mani memiliki jam tangan yang asli karena dari semua kontestan, hanya jam buatan Mani yang tertera tulisan Project 24 di bagian belakang jam. Sedangkan saat memposting iklan sayembara tersebut di koran, Atria tidak mencantumkan tulisan itu. Kebetulan di jam tangan yang asli tertera angka 24. Atria meminta Mitra untuk memanggil kontestan tersebut. Namun karena Mani sedang terjebak di dalam ruangan, maka Saravana yang menggantikan Mani untuk menemui Mitra. Saravana senang karena ia dinyatakan sebagai pemenang kontes itu. Ia kemudian mencoba menghubungi Mani untuk memberitahu kabar bahwa mereka menang. Dan di saat bersamaan HP Mani berdering di ruangan itu. Atria jadi tahu jika Mani ada di ruangannya. Mitra kemudian memukul Saravana hingga babak belur. Melihat temannya dibantai, Mani berusaha untuk menolong. Namun, ia justru tertembak dan setelahnya Atria mendorong tubuh Mani hingga ia terjatuh dari lantai atas, sedangkan tangannya dipotong oleh Atria. Jam ajaib itu akhirnya menjadi milik Atria. Setelah baterai jam terisi penuh, jam pengendali waktu itu akhirnya bisa digunakan. Atria memutar mundur waktu. Ia menemukan dirinya sedang berada di rumah sakit dalam keadaan lumpuh tak bergerak. Ternyata jam itu tidak mampu memutar waktu selama 26 tahun ke belakang. Hanya mampu untuk memutar waktu 24 jam sebelumnya. Dengan kata lain, itu artinya Atria tak bisa mengubah masa lalunya. Hanya ada satu orang yang bisa memperbaiki jam tersebut agar bisa digunakan untuk kembali ke masa lalu. Dan orang itu adalah Mani. Untuk itulah Atria kemudian menyusun siasat baru agar menghidupkan kembali Mani dengan cara memutar kembali waktu. Atria memutar waktu sehari sebelum pengumuman sayembara dimuat di koran. Ia meminta anak buahnya yang bernama Mitra mendatangi rumah Mani dan meletakkan kembali jam tangan itu ke tangan Mani. Saat Mani terjaga, keesokan paginya ia tidak ingat akan apa yang telah terjadi. Ia juga tidak mengenal Atria dan tidak pernah mengetahui bahwa ia pernah mati di masa depan. Selain itu, Mani juga tidak menemukan iklan sayembara jam karena sudah dihapus oleh Atria. Mani yang terbangun kemudian menemukan dua hal yang janggal.
Pertama, posisi jam tangan itu tidak berada di pergelangan tangan yang biasa Mani gunakan. Kedua, ada bekas jejak kaki orang di dalam kamar. Untuk mencari tahu akan kejanggalan itu, Mani memutar kembali waktu di masa lalu. Kali ini ia berpura-pura tertidur saat Mitra masuk ke kamar dan menukar jam tangannya. Setelah Mitra pergi, Mani membuntuti pria itu dan ia tiba di rumah milik Atria. Ketika Mani mengintip, Atria berpura-pura seakan-akan ia sedang curhat dengan foto anak dan istrinya. Atria mengatakan bahwa ia merindukan Mani, anaknya. Namun ia tidak mau mengganggu Mani yang sekarang sudah berbahagia bersama orang tua angkatnya. Mani terkejut mendengarkan perkataan Atria. Ia menyelinap masuk dan saat Mani melihat foto itu, ia melihat foto dirinya ketika ia masih kecil. Di foto itu terpampang wajah ayah dan ibunya. Tentu saja wajah ayah Mani mirip dengan wajah Atria karena mereka saudara kembar. Mani kemudian mengira jika Atria adalah ayah kandungnya. Mani menanyakan perihal asal-usul dirinya kepada sang ibu. Satyabama membenarkan bahwa Mani adalah anak angkatnya. Mani dan ibunya kemudian menemui Atria. Atria merasa senang karena Mani sudah terjebak dalam permainan yang ia rencanakan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Setu, ayah kandung Mani. Atria bahkan mengarang cerita bahwa dulunya ada seorang pria yang kejam dan serakah. Karena keserakahannya, pria itu membunuh ibu Mani dan adik kembar Setu. Karena takut jika pria itu membunuh Mani, makanya ia kemudian menitipkan anak itu kepada Satya di kereta api 26 tahun silam. Mani dan ibunya percaya akan semua cerita bohong Atria. Atria tinggal di rumah keluarga Mani. Ia menyamar menjadi Setu. Kekasih Mani yang bernama Satya adalah gadis yang cerdas dan ia mengetahui penyamaran Atria dengan melihat tanda tangan pria itu. Di tanda tangannya tertera nama Atria, bukan nama Setu. Satya berlari keluar untuk memberitahu Mani. Namun, sebelum sempat ia melakukan itu, Atria memilih menjatuhkan dirinya dari sebuah tangga yang membuat ia cedera parah. Mani yang melihat kejadian itu kemudian merasa iba. Ia kemudian memutar waktu agar Atria tidak terjatuh. Karena waktu sudah diputar mundur, Satya menjadi tidak ingat dengan apa yang sudah terjadi dan kali ini Atria meniru tanda tangan Setu agar tidak ketahuan oleh Satya. Atria punya siasat licik. Ia memberitahu Mani bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Ia akan mati dalam waktu dekat karena penyakit yang ia derita. Sebelum mati, Atria ingin sekali bertemu dengan almarhumah istrinya. Merasa iba dengan sang ayah, Mani memutuskan untuk memperbaiki jam tangan yang berfungsi sebagai mesin waktu itu. Ia bahkan bisa membuat jam yang bisa memutar kembali waktu 26 tahun silam. Keesokan harinya, ia memberikan jam itu kepada Atria dan setelah mendapatkan jam itu, Atria membuka kedoknya. Ia mengatakan bahwa ia bukan ayah Mani. Saat Atria mencoba memutar jam itu, ternyata jam yang diberikan Mani kepadanya adalah jam palsu karena jam yang asli ada di tangan Mani. Mani memberikan jam palsu pada Atria karena ia menyadari jika Atria bukan ayah kandungnya setelah ia mengamati foto keluarganya. Mani kemudian memutar waktu agar ia bisa pergi ke masa lalu di saat Atria membunuh kedua orang tuanya. Di saat bersamaan, Atria melompat ke arahnya untuk menghentikan aksi itu. Namun, kedua-duanya kemudian justru terbawa ke masa lalu. Saat kembali ke masa lalu, Atria berubah menjadi muda dan tidak cacat. Sedangkan Mani, ia berubah menjadi seorang bayi. Di pergelangan tangan Mani terdapat jam tangan penjelajah waktu yang ia bawa dari masa depan. Ayah Mani yang bernama Setu melihat jam tangan itu dan ia sadar bahwa anaknya kembali dari masa depan untuk mengantarkan jam tangan ajaib kepadanya. Atria masuk ke dalam rumah dan meminta jam tangan itu. Setelah mendapatkan jamnya, Atria mencoba menghabisi Setu. Tiba-tiba istri Setu yang bernama Priya berteriak dan bayinya ikut menangis. Hal itu membuat Atria akhirnya menemukan persembunyian mereka. Saat mencoba menangkap pria dan bayinya, Atria terperosok ke lantai yang berlubang. Diketahui jika mereka berada di lantai atas dan saat Atria jatuh, di lantai bawah terdapat besi tajam yang siap menusuk tubuhnya. Sesaat sebelum ia benar-benar tertusuk besi itu, Mitra menyelamatkan nyawa Atria dengan mengorbankan dirinya. Mitra tewas tertusuk besi. Setu membawa istrinya berlari keluar rumah. Ia meminta pria bersembunyi di sebuah gudang.
Saat Setu keluar dari gudang, penjaga rumahnya memukul pria itu. Ternyata penjaga gudang ini jahat dan ia bekerja sama dengan Atria. Atria kemudian datang dan menembak Setu yang sedang terbaring di rerumputan. Sebuah keajaiban terjadi. Setu menghentikan waktu dengan jam tangan ajaibnya. Sesaat setelah Atria melepaskan tembakan, Setu menghentikan waktu. Kemudian memindahkan tubuh Atria di posisi dirinya, sehingga membuat Atria terkena tembakannya sendiri. Pria meminta Setu untuk membuang jam tangan itu, karena jam tersebut membuat keluarganya tidak tenang, dan bahkan berakhir dengan kematian Atria sendiri. Setu akhirnya mengikuti perintah sang istri. Ia membuang jam tangan tersebut, kemudian mereka melarikan diri menggunakan kereta api. Dan di saat bersamaan, ia bertemu dengan Satyabama. Saat bertemu Satyabama, Mani terlihat begitu senang. Seakan-akan ia pernah memiliki chemistry yang kuat dengan wanita itu. Dan film pun berakhir. Menurut aku pribadi, film ini layak diberikan 2 jempol. Poin plus pertama jatuh pada aktor berbakat Surya Sivakumar. Dalam film ini, Doi memerankan 3 karakter sekaligus, yaitu sebagai Setu, Atria, dan Mani. 3 karakter berbeda tapi diperankan dengan sangat baik. Cerita di film ini juga luar biasa unik dan beda. Endingnya berakhir manis tapi tetap sulit ketebak. Karena jujur aku pribadi nggak nyangka jika orang tua Mani pada akhirnya bisa hidup kembali dan takdir mereka berubah 180 derajat. Biasanya kalau film tentang penjelajahan waktu, seseorang akan melihat dirinya di masa lalu, namun di film ini tidak disajikan demikian. Itu artinya takdir bisa diubah jika seseorang mengubah bagian tertentu dari hidupnya. Sebuah ide cerita yang asik dan tidak biasa. Sinematografi di film ini juga keren banget. Momen saat Mani menghentikan waktu di antara tetesan air hujan, itu menampilkan visual efek yang TOP BGT. Top banget. Selain itu, make up di film ini juga bagus, terutama make up untuk membedakan karakter Mani, Atria, dan Setu. Padahal sejatinya mereka diperankan oleh satu orang yang sama, yaitu Surya Sivakumar. Sekalipun tidak banyak visual efek yang mendominasi, namun dari keseluruhan visual efek yang muncul, hanya adegan burung elang yang terbang di awal film itu saja yang agak nampak komputer efeknya. Selebihnya, semua terlihat seakan nyata. That's great. Untuk kekurangannya sendiri, sejujurnya aku pribadi berharap ada kejelasan nasib dari sang penjaga rumah Setu di akhir film. Karakter Doi jahat, namun di ending film, kisah tentang dia malah menggantung. Selain itu, adegan saat melempar jam tangan di area rerumputan menurut aku kurang komplit. Seandainya tiba-tiba sang penjaga rumah yang jahat menemukan jam yang dibuang oleh Setu, kemudian ia memutar kembali waktu sambil tersenyum sinis dan jahat di akhir film, dan film berakhir, nah ending seperti ini bisa bikin penonton susah move on dari filmnya. Oke.